Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Di bulan Desember ini kita bersukacita karena kita semua hendak merayakan kelahiran Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita akan bersama-sama mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di saat ini kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Ada sukacita besar bagi kami semua. Engkau boleh menuntun kami ada di bulan yang baru, yaitu bulan Desember, akhir dari tahun 2021 ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terus berbicara bagi kami. Biarlah setiap kami dimampukan untuk mendengar, menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah setiap kehidupan semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Yesaya, pada pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa Allah menginginkan saudara dan saya, kita ada di bumi, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Artinya, apa yang telah Ia lakukan di dalam kehidupan kita orang percaya, itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara dan saya tidak menyatakan itu di dalam kehidupan kita, artinya kita tidak hidup seperti apa yang Dia mau, kita tidak hidup seperti apa yang Dia inginkan, maka saudara dan saya pasti akan mengalami kebinasaan, atau ada banyak persoalan, masalah yang akan kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur setiap kali Dia memberikan firman-firman-Nya bagi kita sebagai tanda Dia mau supaya saudara dan saya mengenal Dia dan hidup seperti apa yang Dia mau. Nah, kalau kita tidak melakukannya, seperti tadi saya katakan, kita akan mengalami banyak masalah, banyak persoalan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar untuk membangun setiap kesadaran kita. Kalau kita ada di bumi hanya untuk tujuan Tuhan, bukan untuk yang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita tahu bahwa apa yang kita jalani selama perjalanan kita hidup ini tidak menyenangkan hati Tuhan, belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka saudara, mari kita hidup di dalam pertobatan. Artinya ketika kita menyadari kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan, selama ini kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, sadarilah kehidupan saudara. Sehingga ketika engkau menyadari kehidupanmu, maka saya percaya Allah yang setia itu, Ia akan memberikan kehidupan yang baik bagi setiap orang yang sadar akan dosa-dosanya. Belajar dari pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini, Yesaya menyatakan kepada umat Tuhan tentang suatu kehidupan baru yang diberikan Tuhan bagi umatnya yang hidup di dalam pertobatan, yaitu Ia menjanjikan akan memberikan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus bagi umatnya.
Melalui kehidupan Yesus Kristus yang akan lahir di dunia inilah yang menandakan umat Tuhan akan dikembalikan kepada originalnya Allah kembali. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, ayatnya yang kelima dikatakan, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memerontak sejak dahulu kala. Mereka menyatakan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dosa, tidak sesuai dengan kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Dengan pertobatan itulah maka Allah menyatakan satu kehidupan yang baik bagi umatnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tidak sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Artinya umat Tuhan menyadari akan kehidupan mereka itu adalah benar-benar kehidupan yang hanya berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu mereka harus hidup dalam pertobatan. Mereka harus melakukan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang luar biasa bagi kehidupan setiap orang yang hidup di dalam pertobatan. Nah, oleh karena itu saudara, kita bersyukur hari ini saudara dan saya ada di dalam minggu-minggu Advent. Artinya kita ada di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Yesus bagi kita. Kita tahu bahwa Yesus tidak baru lahir, tapi perayaan yang kita rayakan, kita hanya memperingati, merayakan Yesus yang lahir bagi kita. Nah, oleh karena itu lewat perayaan minggu-minggu Advent ini, saudara dan saya diingatkan, bukan kita merayakan Kristus yang lahir di palungan sebagai seorang bayi, tetapi saudara dan saya harus membangun kesadaran kita tentang Yesus yang diberikan bagi kehidupan setiap kita. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 dikatakan, seorang bayi telah lahir bagi kita, tapi seorang putra diberikan bagi kita. Nah, oleh karena itu lewat perayaan Minggu Adventus ini saudara, mari kita belajar untuk melihat beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita menyambut kelahiran Kristus yang kita selalu rayakan itu di tanggal 25 Desember nanti. Yang harus saudara dan saya perhatikan di minggu-minggu Advent ini sebagai orang-orang yang menyadari bahwa hidup kita itu berasal daripada Tuhan dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Maka yang harus saudara dan saya bangun dalam kehidupan kita, lakukan di tengah-tengah minggu Advent ini, yang pertama yaitu kita harus bangun kesadaran kita. Kita menyadari Yesus yang telah lahir bagi kita, yang kita rayakan setiap tahun, janganlah hanya sebagai suatu perayaan hura-hura belaka. Artinya jangan kita merayakannya sebagai satu perayaan euforia. Kita merayakannya sebagai satu perayaan untuk memuaskan daging kita. Tetapi marilah kita merayakan kelahiran Kristus bagi kita ini di masa-masa Advent ini. Kita mempersiapkan hati kita, kita mengoreksi hidup kita. Apakah selama ini saya sudah hidup seperti apa yang Yesus mau atau tidak? Apakah selama ini saya menjalani perjalanan hidup saya sudah menyenangkan hati Tuhan ataukah tidak? Itu yang harus kita lakukan di masa-masa Adventus ini. Dan yang kedua saudara, di masa-masa Adventus ini saudara dan saya tidak lagi merayakan seorang bayi. Tapi seperti tadi dikatakan, seorang bayi lahir bagi kita, tapi seorang putra diberikan bagi kita. Kita merenungkan di masa-masa Adventus ini, apakah saudara dan saya sudah memiliki kehidupan rohani yang dewasa seperti putra yang menjadi pola yang diberikan kepada kita ataukah tidak? Ataukah kekristenan kita, rohani kita masih rohani anak-anak, belum menjadi rohani yang dewasa? Itu yang harus kita bangun di dalam kesadaran kita lewat perayaan Adventus ini. Sehingga saya percaya saudara, kalau kita membangun kesadaran kita, apakah saya sudah hidup memiliki kehidupan rohani yang dewasa ataukah rohani saya masih anak-anak? Ketika kita membangun kesadaran kita itu terus, maka saya percaya
kita akan memiliki hikmat Tuhan untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita lewat perayaan kelahiran Kristus yang akan kita lakukan. Yang ketiga, lewat perayaan kelahiran Kristus yang kita rayakan di minggu-minggu Advent ini sebagai tanda kita akan menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kita harus membangun kesadaran kita. Yesus lahir bagi kita. Dia yang lahir bagi kita, dia telah ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus DNA-nya, rohnya ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai orang-orang yang tidak sedang menantikan Yesus yang lahir sebagai bayi itu lagi. Tapi DNA-nya, dia telah berkarya bagi kita. Dia telah melakukan karya keselamatan bagi kita. Dan kuasa yang ada di dalam hidupnya telah saudara dan saya miliki di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, merayakan Natal menjadi tanda saudara dan saya sementara merayakan suatu kehidupan yang berkemenangan. Apa yang dulu hilang dari kita sudah dikembalikan kembali kepada kita. Kuasa yang dulu diberikan, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil kembali. Tapi bersyukur lewat kelahiran Yesus, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya memberikan kuasa itu dikembalikan bagi saudara dan saya. DNA-nya telah ada pada kita, rohnya telah ada pada kita. Maka kita tidak perlu merayakan Natal dengan kesedihan karena kita masih penuh banyak kekurangan. Kita tidak perlu merayakan Natal dengan penuh kesedihan karena kita ada dalam suasana COVID. Tetapi kita merayakan Natal dengan penuh kuasa, kesungguhan, sukacita. Karena Kristus yang lahir bagi kita membuat kita dapat menguasai setiap domen-domen yang ada di dunia ini. Maka saya percaya ketika saudara dan saya ada di masa-masa Adventus ini sampai kita merayakan kelahiran Kristus nanti, kita tidak merayakannya dengan satu sedih-sedih, kita tidak merayakannya dengan satu hati yang penuh dengan masalah, dengan persoalan yang belum selesai, tapi kita akan merayakannya dengan penuh sukacita karena Yesus lahir memberikan, mengembalikan originalnya kita kembali. Biarlah Tuhan Yesus akan terus memberkati hidup saudara dan saya di masa-masa Adventus ini. Kita akan selalu dibangun kesadaran kita untuk apa kita merayakan kelahiran Kristus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Kami percaya original kami telah dikembalikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kami ada di minggu-minggu Adventus ini. Biarlah kami terus membangun kesadaran kami. Kalau kami tidak boleh hidup terus di dalam dosa dan kesalahan kami. Kami harus bertobat. Kami harus membangun kesadaran kami. Kalau Kristus sudah diberikan bagi kami menjadi kemenangan bagi kami semua. Sehingga perayaan Adventus ini, minggu-minggu Adventus yang kami rayakan ini menjadi minggu-minggu kemenangan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus bangun kesadaran kami akan kelahiran Kristus bagi kami semua. Sehingga kami akan terus mampu hidup bersyukur, memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Kami tetap melihat Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.